bagi anak kelas 4C dan 5C, ya hari ini kita masih bergabung di kelas yang sama, di kelas rangkap namanya. Kenapa? Karena kelas 6 masih mengikuti ujian sekolah, jadi ada beberapa kelas yang digabung. Contohnya di kelas ini kelas 4C dan 5C digabung di satu kelas. Tapi tidak apa-apa. Ya, Bapak harap kita dapat melanjutkan pembelajaran seperti biasa ya. Oke, di kelas 4 kita hari ini akan belajar IPA tentang siklus makhluk hidup. Ada yang sudah pernah dengar kata siklus makhluk hidup? Oke, sebagian sudah pernah. Kemudian di kelas 5 nanti kita akan belajar matematika tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Nanti akan jelaskan. Oke, nah sekarang Bapak akan mulai dulu di materi kelas 4 yaitu IPA tentang siklus makhluk hidup. Nah, sebelum Bapak jelaskan tentang apa itu siklus makhluk hidup, Bapak minta tolong kalian kelas 4, anak-anak kelas 4, silakan buka buku bacanya, buka buku paketnya di halaman 7. Di situ ada bacaan. Oke, bacaan seperti ini. Silakan dibaca dulu. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca bacaan ini, dan tidak hanya baca tapi coba kalian cari informasi apa yang dapat dalam bacaan tersebut. Oke, bisa anak kelas 4? 4C bisa? Oke, bisa. Nah, sekarang Bapak akan masuk ke materi kelas 5 sambil menunggu kelas adik kelas 4-nya selesai membaca. Kita akan masuk ke materi kelas 5 yaitu tentang bangun ruang. Oke? Nah, sebelum masuk ke materi bangun ruang, Bapak mau tanya dulu. Coba kalian perhatikan benda-benda apa saja di sekitar kita nih yang bentuknya persegi panjang. Tahu persegi panjang kan? Tahu, pasti tahu dong. Ya, persegi panjang dia pasti bentuknya dia kotak tapi dia lebih panjang seperti ini ya. Dia ada panjang dan lebarnya. Oke. Ada apa saja nak? Oke, bagus sekali. Ada buku. Ada apa lagi? Meja. Kemudian jendela. Kemudian pintu. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam kelas kita, benda-benda yang bentuknya persegi panjang, ada buku, benar sekali ya. Ada meja, ada lemari, ada jendela, dan ada pintu. Ya, bentuknya adalah persegi panjang. Entah itu memanjang ke samping atau dia memanjang vertikal seperti ini. Yang penting dia memanjang ya. Oke. Nah, berikutnya, selain benda-benda yang berbentuk bangun data, kita juga banyak menemukan benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun yang memiliki ruang. Jadi dia ada isinya. Nah, kalau tadi persegi panjang, dia tidak ada isinya kan? Nah, contoh bangun ruang seperti ini. Nah, ini Bapak punya kotak makan. Nah, di dalam ini ada ruang kan ya kan? Bisa diisi. Itulah namanya bangun ruang. Kalau bangun data tidak bisa diisi. Itu bedanya ya. Nah, oke, banyak sekali benda-benda yang merupakan bangun ruang kita bisa sebutkan. Contohnya misal botol minum, kemudian apa lagi? Lemari yang bisa diisi kan? Oke. Nah, contoh nih. Ini adalah contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang. Ada bola, ada buah, ada tong sampah dan macam-macam. Kalau kita bentuknya seperti ini ya. Ada bola, tabu, kubus, balok. Kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk satu bangun ruang yang disebut balok. Yang tadi balok? Oh ini yang balok ya. Ini tadi balok. Nah, dia bentuknya mirip seperti persegi panjang. Hanya saja dia memiliki ruang yang bisa diisi artinya. Oke, balok itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita gambar dia bentuknya seperti ini. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti namanya baloknya adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, bisa namanya dari bawah dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, sampai sini bisa? Oke, bisa. Nah, kalau kita analisa di sini, dalam balok ini ada rusuk-rusuknya, ya. Ada rusuknya. Ini setiap garis, ya, ini adalah rusuknya. Jadi kalau kita lihat rusuknya ada berapa? Ada 12. Kemudian ada nomor titik sudut. Di sudut ada berapa ya? Hitung titik-titiknya. Oke, ada 8. Oke, sisinya ada berapa? Sisinya begini. Nah, ada 6. Contohnya seperti ini ya. Ini contoh balok juga. Nah, ada titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi bidang diagonalnya. Nah, bidang diagonal ini akan kelihatan kalau misalnya kita gambar ya. Jadi Bapak sarankan kalau kalian mau menentukan bidang diagonalnya, itu harus kita gambar dulu seperti ini. Dan setelah itu baru kita bisa menentukan bidang diagonal. Diagonal itu artinya dia diagonal dari sini, dari satu sisi. Kemudian yang sejajarnya, sisi sejajarnya yang depannya itu diambil lagi diagonal, kemudian dihubungkan. Itu namanya diagonal drop atau bidang diagonal. Oke. Nah, kemudian kalau dalam bidang diagonal dibuat lagi diagonal
Jadi ingat ya, ada bidang diagonal, ada ruang diagonal. Oke? Nah, kalau dirumuskan seperti ini, jadi dalam kubus ada 12 tusuk, ada 6 sisi, ada 6 titik sudut, kemudian ada 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, dan ada 4 diagonal ruang dan 6 bidang diagonal. Oke? Nah, nanti kalau misalnya kalian masih belum mengerti, bisa tanya Bapak lagi ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam kerja kelompok. Oke? Buat kelompoknya masing-masing 4 orang satu kelompok. Saran Bapak pakai kelompok yang biasa saja ya, kelompok yang biasa kita pakai supaya tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, kita akan buat kerja kelompok. Kerja kelompoknya apa? Oke, tugas kelompoknya di sini ada 4 buah balon ruang. Oke, ada kubus, balon, prisma, limas. Nah, jadi tugas kalian coba kalian gambarkan di kertas petak-petak atau di kertas HPS juga boleh, tapi jangan lupa petak-petak saja. Buat seperti bentuk seperti ini yang tadi. Oke, kita analisa ya, analisa. Apa yang perlu dianalisa, Pak? Yang perlu dianalisa adalah ke-6 komponen ini. Jadi misalnya yang pertama kubus, coba kita analisa berapa jumlah tusuknya, kemudian sisinya berapa, titik sudutnya berapa, apakah dia punya diagonal ruang, apakah dia punya diagonal sisi, atau apakah dia punya bidang diagonal. Nah, kalau misalnya Pak, misalnya di limas dia tidak ada diagonal ruangnya, jadi kosongkan ya, buat diagonal ruangnya 0, bidang diagonalnya 0. Oke, begitu lah ya. Jadi coba kamu bekerja dalam kelompok kalian masing-masing, dan masing-masing kelompok silakan bekerja sama. Coba dibaca lagi materinya di dalam buku bacaan kita, dan bagaimana cara menentukan tusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan diagonal bidang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Mungkin dari kalian mungkin masih bertanya-tanya, Pak, bagaimana cara membuka itu semua diagonal sisi? Nanti Bapak akan jelaskan lagi setelah Bapak menjelaskan materi dulu, buat menjelaskan tugas untuk kelas 4 dulu ya. Oke. Nah, kelas 4 ada yang mau kelas 5 ada pertanyaan lagi, instruksinya sudah jelas. Oke, sekarang silakan kalian berkolaborasi dalam kelompoknya masing-masing. Nah, silakan digambar 4 gambar ini, kemudian tabelnya ada 6 komponen yang harus kita analisa. Oke, silakan bekerja untuk anak-anak kelas 5. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Nah, sekarang Bapak akan masuk ke kelas 4. Oke. Nah, tadi anak kelas 4 sudah membaca semua bacanya dari halaman 7? Oke, sudah. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, apa saja info yang kita dapatkan dari bacaan tersebut? Coba, Lionel, apa yang kamu dapatkan? Oke, tadi kita tahu dari bacaan tersebut kalau semua makhluk hidup memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Oke, bagus sekali ya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda. Ya. Nah, siapa lagi? Oh, coba si Deandra, apa yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut? Oke, betul sekali. Ada makhluk hidup yang bermetamorfosis ya. Oke, bagus. Kemudian coba si Edric, apa yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut? Oke, ada yang tidak bermetamorfosis sempurna. Oke, bagus sekali jawaban kalian semua ya. Oke, kita akan coba rangkum. Bapak akan kasih tahu apa saja infonya. Ini gambarmu. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Oke, kalian lihat tadi kan di bacaan tersebut kan ada hewan yang ada makhluk hidup yang memiliki perubahan dalam siklus hidupnya. Oke. Nah, kemudian metamorfosis adalah perubahan bentuk dalam siklus hidup makhluk hidup. Nah, kemudian ada hewan mengalami metamorfosis sempurna, ada juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke, jadi ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, kemudian kita akan belajar, Bapak akan jelaskan tentang siklus hidup. Apa sih siklus hidup, Pak? Oke, siklus hidup adalah, kita bahas sama-sama ya. Siklus hidup adalah siklus proses tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme, ya. Jadi tidak hanya hewan saja atau manusia saja, tapi juga tumbuhan juga bisa. Cuman di sini kita akan batasinya pada hewan saja supaya apa? Supaya kita gampang menganalisanya. Kenapa kok nggak tumbuhan, Pak? Kalau tumbuhan, pertama tumbuhan itu pergerakannya tidak terlalu kelihatan. Kemudian waktu pertumbuhan itu lama sekali. Jadi lebih gampang mengamati hewan, ya, hewan dan manusia. Dalam hidup hewan ada disebut metamorfosis dan non metamorfosis. Ya. Nah,
metamorfosis tadi udah jelaskan tentang apa. Kemudian metamorfosis adalah terjadi perubahan bentuk pada setiap tahap perkembangan. Jadi ingat ya, ada perubahan bentuk. Kalau tidak perubahan bentuk berarti tidak terjadi metamorfosis. Adapun non metamorfosis dia terjadi perubahan bentuk pada tahap perkembangan. Jadi kalau tidak ada perubahan bentuk berarti namanya non metamorfosis. Coba kita lihat yuk. Coba ini siklus hidup ayam. Kalau kita lihat di sini dia dari telur, kemudian menetas, setelah itu dia anak ayam. Nah kalau kita lihat anak ayamnya mirip nggak sama induknya? Mirip ya, berarti tidak ada perubahan. Berarti namanya non metamorfosis. Kemudian manusia, coba lihat manusia dari awal lahir sampai dia tua mirip nggak bentuknya? Tangannya dua nggak? Ya sama, tangannya dua. Matanya dua juga. Rambutnya ada sama. Karena sama berarti tidak mengalami metamorfosis. Ya nah ya. Kalau dia pak dia dari kecil ke besar itu namanya pertumbuhan bukan perubahan lah ya. Oke, kemudian apa saja sih hewan-hewan yang mengalami metamorfosis? Ya, metamorfosis adalah peralihan bentuk, ukuran dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu fase ke fase selanjutnya. Ingat kata kunci ada perubahan dan ada fase. Kalau tidak ada fase berarti kalau setiap siklus pasti ada fasenya, tapi tidak semua fase ada perubahannya ya. Oke, coba ada dua metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, contoh metamorfosis sempurna kita lihat ya, ini adalah daun siklus hidup kupu-kupu. Kalau kita lihat dia dari telur kemudian berubah jadi ulat. Nah dari ulat kemudian jadi kepompong, ada perubahan bentuk nggak? Ada ya. Kemudian dari kepompong berubah jadi kupu-kupu, ada perubahan bentuk? Ada. Berarti dia mengalami metamorfosis sempurna. Oke, setiap fasenya ada perubahan dari telur, kemudian ulat, kepompong dan kupu-kupu. Nah, kemudian katak lagi. Ini siklus hidup katak ada telur, dia jadi kecebong kaki, ini ada perubahan nggak? Ada. Dari sini ke sini ada perubahan, ada perubahan. Dari sini ke sini ada perubahan, ada perubahan. Berarti dia sempurna. Setiap fase ada perubahan. Oke, kemudian nyamuk juga. Tahu nyamuk kan? Nyamuk berasal dari jentik-jentik. Oke, ini dari telur dulu, kemudian larva berjentik yang kita sering bilang, kemudian pupa dan berubah menjadi nyamuk dewasa. Ini juga sama. Ini apa? Ini gambar apa? Gambar lebah. Jadi hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu, kemudian nyamuk, kemudian lebah. Ada lagi nggak lain? Ada. Nanti kalian tinggal cari saja di internet atau di buku lain. Kalian silakan cari tahu lagi hewan-hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke, untuk yang metamorfosis sempurna, contohnya adalah kecoa. Nah, seperti apa? Coba kita lihat. Kecoa dia asal dari telur, kemudian ada nimfa. Dari nimfa ke semuanya namanya nimfa ya. Dari nimfa ke kecoa dewasa ada perubahan, ada, tapi lihat dia perubahannya mirip-mirip kan, cuma dia badannya masih sama nimfa dengan kecoa dewasa, cuma berbeda apa? Cuma berbeda ada sayapnya. Jadi perubahannya tidak signifikan. Dan itu kalau kita lihat nimfanya itu dari seluruh proses nimfa cuma bentuknya mirip semua. Itu namanya disebut tetap dia bermetamorfosis, tapi dia metamorfosis tidak sempurna ya. Artinya bentuknya tidak terlalu berubah drastis, sama seperti tadi kupu-kupu tadi dari ulat menjadi kepompong kan berubah drastis ya kan. Oke, kemudian yang lagi ini gambar apa? Gambar jangkrik dari telur, kemudian nimfa itu anakannya ya. Nah, dari anakan ke dewasa ada perbedaannya? Ada. Bedanya apa? Bedanya hanya di sayapnya saja. Nah, kalau ada perubahan berarti namanya apa? Metamorfosis lah ya. Dan metamorfosis apa? Metamorfosis tidak sempurna. Oke, nah sekarang kita akan masuk kerja kelompok. Ayo, sekarang anak kelas 5 silakan kalian bentuk kelompoknya yang kemarin saja supaya cepat. Masing-masing kelompok 4 orang. Tugasnya adalah apa? Tugasnya adalah carilah 5 contoh hewan yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi coba kalian lihat di sekitar kita hewan apa saja yang ada di sekitar kita, misalnya kayak semut, lalat dan sebagainya. Coba kalian cari tuliskan 5 contoh hewannya. Kemudian
buatlah siklus hidupnya dari masing-masing orang tersebut. Misalnya dapatnya misalnya jangkrik ya, misalnya jangkrik kan buat seperti ini ya. Kalau bisa digambar lebih bagus lagi, tapi kalau tidak bisa digambar, mungkin kalian bisa buat tulisan saja, misalnya dari telur, kemudian nipah dan sebagainya. Oke, buat hewan cari hewan yang ada di sekitar kita saja lah ya, nggak usah jauh-jauh. Misalnya saya mau cari hewan yang ada di laut, tidak usah, cari yang di sekitar kita saja, supaya gampang pengertiannya. Nah, buat di kertas gambar A3, semua masih ada kertas gambar A3-nya kan? Pasti ada hasil. Nah, buat satu lembar saja, kemudian jangan lupa tulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya juga, dan buat rapi dan menarik. Kalau bisa sih dibuat gambarnya juga lah ya, dekorasi gambarnya supaya bagus, karena nanti masuk dalam penilaian kerapian dan menarik. Jadi nanti penilaiannya ada ketepatan informasinya, kemudian kerapian dan menarik atau enggak. Oke, bisa sampai sini? Bisa. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakannya sambil menunggu, sambil Bapak mengobservasi tugas kelompok kelas 5. Oke, sampai sini kelas 4 ada yang mau tanyakan? Oke, tidak ada, berarti bisa langsung dikerjakan. Bapak ucapkan selamat bekerja buat anak kami kelas 4, dan Bapak akan segera mengobservasi yang kelas 5 tentang tugas kelompok. Oke, selamat bekerja, Bapak ucapkan. Oke, Bapak sudah menerima hasil kerja kelompok kalian semua, ada dari kelas 4 dan kelas 5. Bapak lihat, Bapak belum cek semuanya, tapi Bapak lihat keseluruhan kalian sudah mengerjakan dengan baik. Bapak apresiasi tugas kalian hari ini, kalian sudah mengerjakan dengan baik dan sesuai dengan instruksi. Ya, sekarang kita akan belajar untuk pembelajaran berikutnya. Ya, jadi Bapak minta kalian rapikan peralatannya sekarang, peralatan buku-bukunya, alat tulisnya, supaya kita siap untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita menutup kelas ini, pembelajaran ini, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Doa selesai. Oke, ketua kelas silakan rapikan teman-temannya. Ya, Bapak ucapkan selamat belajar di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.